Pemirsa, pemerintah kalang kabut menyusul lumpuhnya Pusat Data Nasional usai dibobol Pertas pada 20 Juni 2024. Sempat berkelit dan menyatakan kekacauan itu hanya gangguan teknis semata. 4 hari kemudian barulah pemerintah buka suara. PDN dibobol Pertas dengan virus ransomware. Alih-alih memberikan hak dasar publik berupa perlindungan data pribadi, paradigma pemerintah malah memandang internet semata urusan keamanan nasional. Lantas siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Selengkapnya dalam Benang Merah Penjaga Data Nasional, mereka bisa apa? Pemerintah kalang kabut akibat lumpuhnya Pusat Data Nasional usai dibobol Pertas pada 20 Juni 2024. Serangan cyber berupa ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2 di Surabaya menyebabkan lumpuhnya server sejumlah lembaga dan kementerian. Dampak terparah terjadi pada Ditjen Imigrasi yang harus melayani penumpang pesawat dan kapal yang akan keluar negeri. Dampak kerusakan ketika sistem PDN ini, walaupun Kominfo selalu mengklaim bahwa ini PDN sementara gitu, sistem Pusat Data Nasional ini kan digunakan secara live gitu, melayani masyarakat, contohnya imigrasi gitu, contohnya LKPP yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, contohnya lagi adalah pendaftaran sertifikat halal. Kemarin baru rame lagi nih masalah KIP kuliah tuh, ada mahasiswa yang terancam dia tidak mendapatkan beasiswa gara-gara sistemnya rusak gitu. Jadi dampaknya sudah pasti akan merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah ini gitu. Kemudian dampak berikutnya adalah sistem layanan yang down ini tentu akan menghambat kinerja pemerintah. Setelah berkelit dan menyatakan kekacauan itu hanya gangguan teknis semata, 4 hari kemudian, pemerintah memberikan keterangan resmi PDNS dibobol Pertas dengan virus ransomware. Ini serangan ransomware di per negara di tahun 2022-2023. Slide berikutnya, kita bisa lihat ini ransomware yang tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware. Dan yang terbesar adalah Amerika Serikat 40,34%, Kanada 6,75%, Inggris 6,44%, Jerman 4,92%, dan Prancis 3,8%. Indonesia terkena dampak sekitar 0,67% dari serangan ransomware. Jadi memang virus ini melanda seluruh dunia dan menjadi perhatian kita bersama. Betul bahwa para peretas ini meminta tebusan 8 juta US dollar. Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Sementara itu, pihak yang bertanggung jawab atas keamanan PDNS adalah Badan Cyber dan Sandi Nasional atau BSSN. BSSN menemukan sumber serangan ransomware bernama Brainshiver ransomware yang merupakan varian dari ransomware Lockbit generasi ketiga. Khusus untuk masalah kasus ini, sebenarnya dari sisi forensik kita sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan mekanisme bagaimana suatu forensik dilakukan, tapi memang awalnya kesulitan juga karena semua data itu terenkripsi. Ya, jadi ada kesulitan di forensik ini, tapi kemarin syukur masih ada data yang bisa kita analisis dan sekarang masih berproses. Pusat Data Nasional sejatinya adalah implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Pemerintah saat ini tengah membangun Pusat Data Nasional di Batam, Cikarang, dan IKN Nusantara. Sebagai solusi sementara menunggu selesainya pembangunan PDN, pemerintah telah membangun Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS bekerjasama dengan Telkom dan Lintas Arta. Pada Februari 2024, PDNS telah menampung data dari 400 institusi pemerintah. Di retasnya Pusat Data Nasional ini menurut saya ya hal yang tidak perlu terjadi kalau misalkan Kementerian Kominfo sebagai pengelola data pribadi, pengendali data pribadi, kemudian
sebagai pemilik sistem elektronik, itu penyelenggara sistem elektronik, dan Telkom dalam hal ini Telkom Sigma melakukan pengamanan yang istilahnya apa ya, standar lah gitu, nggak harus yang paling hebat lah, standar aja lah gitu. Ini nggak akan terjadi gitu. Kenapa? Karena ransom ini bisa diantisipasi kalau kita memiliki sistem backup yang baik. BSSN semestinya mengaudit keamanan cyber secara menyeluruh terhadap infrastruktur informasi vital, khususnya yang berkaitan dengan pemrosesan data-data strategis maupun data-data pribadi warga negara. Sementara itu, Kominfo selayaknya memastikan pemenuhan seluruh standar kepatuhan terkait perlindungan data pribadi, termasuk kewajiban untuk segera memberikan notifikasi kepada subjek data berkaitan dengan kegagalan perlindungan data pribadi yang telah terjadi. Namun, alih-alih memberikan hak dasar publik berupa perlindungan data pribadi, paradigma pemerintah ternyata memandang internet hanya semata urusan keamanan nasional. Kegagapan pemerintah merespon serangan siber ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Pasal 46 secara tegas mengatur, jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, maka pengelola data wajib melaporkan secara tertulis pada subjek dan badan perlindungan data pribadi dalam waktu 3 kali 24 jam. Meski kenyataannya, Badan Perlindungan Data Pribadi sesuai yang diamanatkan undang-undang tersebut tak kunjung terbentuk sejak tahun 2022 silam. Selanjutnya, Badan Cyber dan Sandi Negara mencatat terjadi 279,8 juta serangan siber ke Indonesia pada tahun 2023. Tahun sebelumnya, serangan cyber bahkan mencapai 370 juta kali. Tahun ini, serangan cyber diperkirakan akan terus meningkat. Sementara itu, perusahaan keamanan cyber global, Seon, menempatkan tingkat keamanan digital di Indonesia pada peringkat ke-62 dari 93 negara, jauh di bawah Singapura dan Malaysia.